Bang, apakah benar tragedi Santa Cruz adalah kekejaman Indonesia terhadap Timor Leste? Oke, buat kamu yang penasaran, yuk sama-sama belajar. Pembantaian Santa Cruz atau pembantaian Dili adalah peristiwa penembakan terhadap kurang lebih 250 pengunjuk rasa yang pro terhadap kemerdekaan Timor Timur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 November 1991 dan peristiwa ini juga dianggap sebagai genosida terhadap Timor Timur. Jadi begini sejarah singkatnya. Semuanya itu bermula ketika di tahun 1991, tepatnya 3 bulan menjelang Hari Raya Natal, rakyat Timor Timur mendapatkan kabar bahwa delegasi parlemen dari Portugal akan datang dan mengunjungi Timor Timur. Niatan Portugal untuk datang ke Timor Timur ini ditolak oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu masih menjabat. Sebenarnya mayoritas rakyat Timor Timur pada saat itu menginginkan untuk lepas dari Indonesia. Hal itu disebabkan karena rakyat Timor Timur merasa bukan merupakan bagian dari Indonesia dan merasa tertindas di bawah kendali Indonesia. Alhasil, niatan parlemen Portugal untuk mengunjungi Timor Timur disambut baik oleh rakyat Timor Timur, khususnya para pemuda yang pro akan kemerdekaan Timor Timur. Jauh-jauh hari sebelum kedatangan parlemen Portugal tersebut, para pemuda yang pro akan kemerdekaan Timor Timur melakukan perlawanan bawah tanah. Mereka melakukan pergerakan secara sembunyi-sembunyi untuk menyambut kedatangan dari parlemen Portugal ini. Sayangnya, pergerakan mereka secara diam-diam ini diketahui oleh intelijen Indonesia yang menyamar. Para pemuda yang pro akan kemerdekaan Timor Timur ini akhirnya membuat berbagai spanduk untuk menyambut kedatangan parlemen dari Portugal di gereja Moteal, Kota Dili. Gerak-gerik para pemuda ini pun diawasi terus oleh anggota TNI. 27 Oktober 1991, intelijen Indonesia mengirimkan sekelompok provokator, yang mana para provokator ini bertugas untuk mengejek para aktivis yang pro akan kemerdekaan Timor Timur dan memancing mereka untuk ribut. Anak-anak muda Timor Leste pun akhirnya terpancing dan terjadilah perkelahian yang berlangsung pada saat itu. Pada pagi hari di tanggal 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda yang pro akan kemerdekaan Timor Timur yaitu Sebastião Gomes ditemukan tergeletak di gereja Moteal. 2 minggu setelah kejadian itu, tepatnya di tanggal 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomes yang diikuti oleh ribuan umat Katolik Timor Timur. Pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, prosesi misa arwah pun selesai dilakukan. Sekitar 500-an orang keluar dari gereja dan membentangkan spanduk yang bergambar Sanana Gusmao yang merupakan pemimpin dari gerakan kemerdekaan Timor Timur. Sambil berjalan menuju ke pemakaman Santa Cruz, orang-orang pada saat itu meneriakkan kata Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Iringan pengunjuk rasa itu pun berjalan sekitar 4 km menuju ke pemakaman Santa Cruz tempat Gomes dimakamkan. Ternyata kompi batalion TNI dan kompi batalion Brimob sudah menunggu mereka di pemakaman Santa Cruz sambil memegang senapan otomatis dan berpakaian preman. Saat para iring-iringan tersebut sampai di pemakaman Santa Cruz, iring-iringan ini pun langsung ditembak secara membabi buta hingga menyebabkan banyak warga sipil yang tewas. Saat itu mereka berusaha untuk berlindung di antara batu nisan. Sedikitnya 250 warga Timor Timur tewas dalam peristiwa ini. Pembantaian ini sempat direkam secara diam-diam oleh Max Toll yang sedang membuat liputan untuk televisi di Britania Raya. Setelah kejadian itu, rekaman dari Max Toll ini tersebar di luar negeri dan Indonesia pun mendapat kecaman keras dari seluruh dunia. 2 hari setelah peristiwa itu, Jenderal Tri Sutrisno yang merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pun angkat bicara dan beliau mengatakan, tentara tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya kami harus menembak mereka. Perusuh seperti mereka ini harus ditembak dan mereka pasti kami tembak, ujar beliau. Jenderal Tri Sutrisno juga mengatakan di hadapan anggota DPR bahwa pengunjuk rasa pada saat itu memprovokasi TNI. 20 November 1992, Sanana Gusmao yang merupakan pemimpin dari gerakan kemerdekaan Timor Timur pun ditangkap. Markas Besar Angkatan Darat melalui Dewan Kehormatan Militernya pun langsung mencopot Mayor Jenderal Sintong Panjaitan dari jabatan beliau beserta dengan seluruh asistennya. Menurut Mayor Jenderal Sintong Panjaitan, sebenarnya ada pihak ketiga dalam peristiwa penembakan di Santa Cruz. Tetapi beliau tidak menyebutkan secara jelas siapa sebenarnya pihak ketiga tersebut. Menurut mantan Komandan Kopassus, yaitu Pak Prabowo Subianto, tindakan penyerangan di Santa Cruz tersebut tidak taktis secara militer. Aktivis di seluruh dunia pun menyatakan sikap solidaritas mereka terhadap kejadian di Timor Timur. Kemudian, Senator Amerika Serikat meminta Presiden George Bush untuk membantu Timor Timur dalam menentukan nasib mereka sendiri. Singkatnya, melalui Presiden B.J. Habibie, Timor Timur pun mengadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Timor Timur pun lepas dari Indonesia karena mayoritas masyarakat mereka menolak otonomi khusus dari Indonesia. Semua prajurit TNI dan polisi pun meninggalkan Timor Timur di tahun 1999 dengan penuh tangisan. Tahun 2002, Timor Timur akhirnya mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara yang merdeka dengan nama Timor Leste.